Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Bagi semua rekan-rekan sahabat muslim, Rai menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa. Kali ini Rai akan menyajikan masih tentang preview pertandingan Indonesia melawan Vietnam di babak kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Dan tamu Rai hari ini adalah Bung Aji Santoso. Bung Aji, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Ya. Alhamdulillah kabar sangat baik. Sekarang di Malang ya? Atau Kediri? Iya, lagi di Malang. Oke, Malang. Di Malang. Oke, salam untuk semua sahabat Rai di Malang dan juga teman-teman mantan pemain nasional dan pelatih di Malang. Begini Bung Aji, Indonesia seperti kita tahu akan menghadapi Vietnam di pertandingan pertama dari 2 kali kesempatan yang akan dilakoni oleh kedua tim di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026. Tepatnya grup F. Di sana ada 4 tim selain Irak, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Nah, pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Kebanggaan Kita, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Maret nanti, tepatnya pukul 20.30 malam. Nah, Bung Aji ini kita tahu mulai besar dari beberapa klub terkenal, juga kemudian sebagai pelatih dan juga sebagai pelatih klub dan pelatih tim nasional. Nah, yang mau saya ajak berbincang-bincang dengan Bung Aji, bagaimana sih ketika seorang pelatih tim nasional khususnya akan menghadapi sebuah pertandingan penting, apa saja yang dipikirkan dan dilakoni oleh sang pelatih kepada timnya sehingga nantinya tim ini benar-benar tampil sesuai dengan kehendak dan tampil terbaik. Nah, untuk itu Indonesia melawan Vietnam, mungkin Bung Aji bisa menyampaikan bagaimana posisi seorang pelatih nanti dalam posisi Indonesia melawan Vietnam nanti. Silakan Bung Aji. Oke, terima kasih Bung Yes. Jadi untuk menghadapi satu pertandingan tentunya diperlukan satu persiapan baik secara fisik, teknik maupun mental. Dan untuk menghadapi satu pertandingan event tim nasional ini tentunya seorang pelatih harus ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, dipersiapkan ketika mereka latihan itu tentunya yang pertama sekali adalah bagaimana cara main kita. Cara main tim kita menghadapi pertandingan tersebut, satu itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk mengantisipasi dari keunggulan tim lawan. Jadi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan tim lawan itu harus kita antisipasi. Dan berikutnya adalah kita mempersiapkan tim bagaimana untuk mengeksplor kelemahan lawan. Jadi persiapan secara teknik taktik harus dipersiapkan di dalam lapangan yang kita berikan kepada seluruh pemain supaya nanti pemain-pemain ketika memasuki lapangan itu sudah benar-benar clear taktikal. Clear taktikal artinya adalah bagaimana cara tim kita bermain dan bagaimana cara kita mengantisipasi kekuatan lawan dan mengeksploitasi kelemahan lawan. Dan tentunya di dalam satu tim itu akan ada seorang leader atau seorang yang menjadi key player. Tentunya ini juga harus menjadikan satu perhatian untuk bisa memberikan tekanan-tekanan kepada yang dikatakan prepare tadi supaya tidak bisa leluasa dikatakan bisa mengobrak-abrik tim kita. Jadi itu persiapan secara taktik. Yang pertama itu tadi, jadi cara main kita tim sendiri bagaimana, terus bagaimana cara mengantisipasi kekuatan lawan dan bagaimana mengeksplor dari kelemahan tim lawan. Itu secara taktik. Secara mental tentunya benar-benar dipersiapkan juga, karena bagaimanapun juga di dalam satu pertandingan ketika memiliki kekuatan yang sama, itu salah satu mental adalah menjadi penentu kemenangan sebuah tim. Jadi persiapan taktik, fisik, mental, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana ketika pemain memasuki lapangan itu sudah clear taktikal.
bagaimana cara kita bermain, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menyerang, bagaimana kita transisi, bagaimana kita melakukan attacking free kick, attacking corner kick, defending free kick, itu harus jelas. Jadi pemain sudah bisa tahu apa yang harus mereka lakukan, karena jangan lupa di dalam satu pertandingan itu pelatih fungsinya hanya 10-20%, tetapi 80% adalah kemampuan dari seorang pemain menjalankan taktik yang diberikan pelatih. Di latihan baru pelatih 80-90% yang berperan penting. Tapi ketika sudah main, ya tentunya pelatih sudah memberikan clue, sudah memberikan kunci-kunci, sudah memberikan satu resep bagaimana mereka bermain. Seperti itu, Bung Yes. Tentunya salah satu lagi adalah bagaimana mempersiapkan tim itu dengan menyaksikan video kekuatan lawan. Seperti itu, Bung Yes. Oke, untuk netizen Rai Soccer TV, Bung Aji ini menjadi pelatih tim nasional senior di tahun 2014 dan 2015. Dan dua kegiatan yang beliau pimpin atas tim nasional yaitu SEA Games Singapura dan Asian Games Incheon, Korea Selatan. Bung Aji, menarik sekali ulasan Anda ya. Kita lihat bahwa tadi ada disinggung soal mental pemain dan key player di lapangan. Kalau soal mental, kita lihat bahwa Indonesia sebelum Piala Asia kemarin memang sangat sulit untuk mengalahkan Vietnam. Walaupun kedua tim saling mengalahkan, pernah saling mengalahkan, tapi secara grafisnya Vietnam lebih banyak mengalahkan Indonesia. Namun dengan kemenangan 1-0 kemarin di Piala Asia lewat penalti Asnawi Mangku Alam, apakah ini sudah bisa menjadi atau menebalkan mental pemain-pemain kita saat bertemu kembali dalam babak kualifikasi Piala Dunia ini? Karena kita lihat bahwa memang materi yang ditampilkan pelatih Sintayong ketika mengalahkan Vietnam di Piala Asia adalah materi yang berbeda jauh dengan Indonesia sebelum ini ketika melawan Vietnam. Dan mungkin materi yang hampir sama, mungkin plus 1-2 pemain saja akan menghadapi Vietnam pada hari Kamis nanti tanggal 21. Berarti apakah menurut Bung Aji mental pemain kita sekarang dengan mayoritas pemain yang sama sudah lebih baik untuk tampil nanti dan bisa meraih kemenangan bola? Silakan Bung. Iya, jadi pertemuan terakhir Indonesia menang 1-0 melawan Vietnam. Paling tidak pertemuan terakhir ini bisa menjadikan sedikit modal untuk pemain lebih percaya diri bahwa yang namanya Vietnam itu sudah bukan satu tim yang menakutkan ya. Meskipun menurut saya Indonesia juga tidak mudah menang melawan Vietnam, tetapi paling tidak mudah-mudahan dengan pertemuan terakhir ini bisa membawa mental pemain kita sedikit naik untuk menghadapi Vietnam dan tidak merasa inferior. Artinya inferior adalah bagaimana dia merasa berkecil hati sebelum main. Apalagi kita lihat Bung Yes, sekarang materi kita orang bule semua Bung Yes. hanya satu dua aja orang kita ini yang tentunya harus menjadi perhatian kita juga. Bukan berarti saya anti dari naturalisasi, tapi tidak bisa kita akan terus-menerus melakukan naturalisasi karena apa? Ini akan membunuh karir pemain-pemain lokal kita. Jadi saya tetap setuju dengan naturalisasi, tetapi tidak boleh naturalisasi itu berjalan dengan cukup lama. Kemungkinan Coach Sintayong ingin meningkatkan kualitas sepak bola kita, tapi jangan lupa sampai kapan kita bisa naturalisasi. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang sepak bola di Indonesia ini bisa benar-benar meningkat melalui kompetisi yang baik. Jadi kalau kita kembali masalah mental menghadapi Vietnam, sekarang meskipun Vietnam lebih mendominasi pertemuan di dalam meraih kemenangan, tetapi paling tidak untuk menghadapi pertandingan berikutnya ini sudah ada sedikit modal, sudah ada sedikit confident, ada sedikit kepercayaan diri untuk pemain-pemain kita. Tetapi menurut saya tidak mudah juga, Bung Yes, karena kita tahu, kita jujur lah, cara main kita itu masih sedikit di bawah Vietnam. Tetapi dengan semangat yang tinggi, dengan kemauan yang keras, dengan taktikal yang diberikan oleh Coach STY, mudah-mudahan dua pertandingan ini kita bisa meraih hasil yang positif.
Seperti itu, Bung Yes. Nampaknya saya setuju dengan Bung Haji tentang mental pemain, karena mayoritas pemain kita adalah pemain-pemain naturalisasi yang besar dalam sebuah kompetisi yang sangat ketat di luar negeri, di Eropa dan juga mungkin di Asia. Sehingga faktor mental ini Bung Haji sudah menjawab bahwa tim kita saat ini sepertinya mentalnya sudah sangat kuat, dan itu saya mendukung dari sisi mentalnya, sehingga mungkin kita tidak perlu khawatir ketika melawan Vietnam nanti pemain kita akan grogi. Nah, yang kedua tadi Bung Haji tentang key player di tim kita, harus ada seorang pemain yang memang betul-betul bisa membangun tim di lapangan sebagai kepanjangan tangan dari pelatih dan mengangkat motivasi, kepercayaan diri pemain, tidak inferior. Menurut Bung Haji, siapa sih tepatnya yang ada di tim kita sekarang ini sebagai key player yang bisa mengangkat tim di lapangan nantinya? Silakan Bung. Ya, tentunya Coach Sintayong sudah tahu pasti ya kira-kira siapa yang menjadi pilihan dari Coach Sintayong untuk menjadikan jenderal, untuk menjadikan leader di lapangan. Nah, tentunya saya sangat yakin pelatih sekelas sebenarnya sudah sangat paham itu ya. Tinggal bagaimana nanti ketika Coach Sintayong menunjuk pemain sebagai leader, sebagai pemimpin di lapangan yang bisa menjembatani yang bisa bisa mengomunikasikan antara pelatih dengan pemain-pemain yang lain di tengah lapangan. Tentunya Coach Sintayong sudah sangat paham itu. Dan saya lihat juga beberapa pemain-pemain naturalisasi memang memiliki kualitas yang lumayan bagus. Tetapi sekali lagi Bung Yes, bahwa sepak bola ini ada kolektivitas tim, dan menurut saya kalau kita lihat ya sekarang pemain-pemain lokal kita yang bukan naturalisasi, ada Marcelino, ada beberapa lagi pemain yang memiliki kualitas bagus. Sekarang kalau didukung dengan materi pemain naturalisasi yang bagus, sebenarnya menurut saya sekarang yang menjadi target harusnya tidak hanya kemenangan nomor satu, karena ini sudah dikatakan kompetisi, kemenangan nomor satu, tetapi akan lebih indah lagi, akan lebih perfect lagi kalau menang setelah menampilkan sebuah permainan terbaik. Artinya begini, saya kepingin tim Indonesia ini yang target pertama menang, yang kedua mainnya atraktif. Karena apa? Karena satu, tim kita didukung dengan materi-materi yang sangat layak bermain atraktif. Jangan hanya sekedar menang tapi mainnya tidak menarik, itu kurang perfect menurut saya. Jadi kalau saya sih menginginkan main bagus dan menang, atau menang dulu main bagus, karena dengan main bagus itu presentasi kita menang itu akan lebih besar, kan begitu, seperti itu. Jadi menurut saya targetnya ada dua. Pertama menang, yang kedua menang itu karena kita tampil bagus, kita tampil atraktif, yang tidak hanya sekedar mengejar kemenangan, tapi kualitas permainan harus ditampilkan. Untuk apa? Karena adalah sepak bola ini adalah seni. Jadi untuk menghibur penonton yang hadir di lapangan ataupun menghibur penonton yang ada di televisi. Jadi menurut saya itu yang perlu dilakukan oleh timnas kita, menang dan main bagus. Seperti itu, Bung Yes. Iya, menang karena tampil bagus ya, dan harus menang. Itu kira-kira. Setuju saya, setuju. Oke, Bung Haji. Di sebuah tim biasanya untuk satu posisi itu bisa diisi oleh dua pemain, ya. Nah, untuk posisi-posisi tertentu biasanya seorang pelatih itu dia melakukan keputusan-keputusan kontroversial. Dalam arti, dalam pandangan masyarakat, pencinta sepak bola, bahkan pengamat maupun media, misalnya lebih cenderung untuk posisi bek kanan atau bek kiri ya, agar si A yang diutamakan menjadi pemain inti, katakan di posisi bek kiri, salah satu posisi kebanggaan dan memang yang sangat dikuasai oleh Bung Haji ketika jadi pemain ya. Tetapi oleh pelatih dia justru memilih pemain B. Nah, dalam mengambil keputusan ini biasanya seorang pelatih itu punya dasar apa sih sehingga dia melawan pendapat umum gitu, bahwa bukan si A tetapi si B. Dan ini bukan saja baru sekali dua kali, tetapi di tim nasional kita maupun di tim-tim besar di dunia juga pelatih melakukan hal yang sama. Mungkin Bung Haji bisa membagikan pengalaman itu kepada kita semua. Ya, betul, Bung Yes. Jadi
memang ada penonton, pengamat itu bisa juga memberi masukan kepada tim, tetapi kembali lagi bahwa semua keputusan itu ada di tangan pelatih. Kenapa? Karena mungkin pengamat atau penonton kan melihatnya hanya dari luar, Bung Yes. Tetapi pelatih ini adalah yang setiap hari bergelut dengan pemain, setiap hari tahu perkembangan pemain. Jadi menurut saya masukan boleh, tidak ada yang jelek karena bagaimanapun juga supporter, misalkan supporter Indonesia menginginkan Indonesia ini tampil baik dan berprestasi. Tetapi kembali lagi bahwa yang bergerut langsung, yang berinteraksi langsung ada seorang pelatih. Jadi menurut saya tetap akan menjadi keputusan seorang pelatih meskipun banyak pengamat yang mengusulkan dengan pemain yang berbeda. Karena untuk memasang seorang pemain misalkan bek kanan, kenapa ada usulan dari orang yang di luar outsider bagus B, tapi kenapa pelatih memilih pemain A? Karena tentunya juga ditentukan dengan kualitas lawan. Jadi umpamanya nih bek kanan, oh bek kanan ini pemain lawannya itu sayap kiri ini memiliki kecepatan yang bagus, memiliki kualitas crossing yang bagus, memiliki dribble yang bagus. Saya harus menyiapkan pemain dengan kualitas bertahan yang bagus. Jadi itu juga bisa menjadikan pertimbangan, Bung. Jadi menurut saya boleh saja memberi masukan pengamat atau penonton, tetapi kembali lagi bahwa keputusan itu pastinya tentu menjadi milik pelatih. Karena apa itu tadi? Karena pelatih yang tahu persis bagaimana perkembangan pemain tersebut di dalam latihan day by day-nya. Seperti itu, Bung Yes. Ya, Bung Haji. Sedikit gambaran pengalaman dulu tahun 1985 ketika pelatih Sinyo Leandro mau membentuk tim untuk kualifikasi Piala Dunia. Ada beberapa pemain yang bagus dari kompetisi Perserikatan maupun Galatama. Misalnya di penyerang tengah hari itu dari amatir itu muncul dari Perseman Manokwari ada Adolf Kabo yang hari itu memang sangat produktif dan sangat tajam di kotak penalti lawan. Juga ada Ajat Sudraja dari Persib Bandung. Dan kedua pemain ini memang hari itu masyarakat sangat menginginkan mereka tampil bersama tim Aliando hari itu. Tetapi Aliando melakukan keputusan yang kontroversial, dia tidak memanggil kedua pemain, justru dia memanggil antara lain dari Galatama yaitu Bambang Nurdiansyah. Jadi menurut saya dan juga apa yang disampaikan Bung Haji tadi, ya layak-layak sajalah seorang pelatih yang punya hak prerogatif untuk membentuk tim dan memilih seorang pemain. Oke, Bung Haji, kita lihat bahwa mempersiapkan sebuah tim untuk sebuah pertandingan penting, khususnya Indonesia nanti melawan Vietnam, itu dibutuhkan persiapan jangka pendek atau jangka panjang sih yang lebih ideal untuk sebuah tim nantinya. Karena kita lihat bahwa tim kita baru masuk pelatnas hari Minggu kemarin, ya hari Minggu tanggal 17, dan ini mereka baru berkumpul, atau kita juga tidak tahu bahwa seluruh pemain itu sudah berkumpul di hari Minggu atau tidak. Berarti mereka hanya punya 4 hari untuk menghadapi Vietnam nanti. Apakah itu ideal untuk persiapan sebuah tim nantinya? Ya, oke, Bung Yes. Jadi sekarang memang kita harus sudah berpikir ke depan bahwa persiapan jangka panjang itu sudah harus mulai pelan-pelan kita tinggalkan, Bung Yes. Kenapa? Kalau persiapan jangka panjang itu nanti pasti akan bentrok dengan kompetisi, bentrok dengan tim, ya tim klub maksud saya. Ini sekarang contoh misal nih ada pemain nasional dikontrak salah satu klub, tetapi klub tim nasional ini melakukan pemusatan latihan dengan jamaah, akhirnya kan dirugikan klub itu. Jadi menurut saya memang di dunia manapun sekarang di Eropa nggak ada lagi itu persiapan jangka panjang, meskipun memang kualitas pemain di Eropa memang sudah di atas, jauh di atas gitu. Tapi mau tidak mau kita harus melangkah ke sana, Bung Yes. Karena apa? Karena itu tadi, biar tidak ada bentrok dengan klub. Karena bagaimanapun juga klub mengambil pemain-pemain timnas tujuannya untuk bisa dipakai di klub. Tetapi kalau mereka melakukan persiapan jangka panjang tentunya dari baca. Dan kembali lagi, kalau seandainya mungkin ada timnas mau persiapan itu menurut saya nggak lebih dari 2 minggu karena udah cukup. Ya, karena kan mereka juga ditempa di kompetisi. Untuk itu makanya lah kompetisi ini harus bagaimana kita menjadikan kompetisi ini berkualitas, supaya apa? Supaya dengan kompetisi yang berkualitas ini akan melahirkan pemain-pemain berkualitas. Nah, kalau pemain-pemain berkualitas ini sudah didapatkan oleh tim nasional kita, tentunya kita tidak perlu lagi melakukan persiapan jangka panjang, kecuali di kelompok usia
usia 16 tahun, usia 20 tahun itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah senior, menurut saya persiapan-persiapan jangka panjang sudah harus mulai dikikis. Seperti itu, Bung Yes. Menarik sekali, Bung Haji. Mantan pemain Persik Kediri, Arema Malang, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, juga Persema Malang. Dan sebagai pelatih pernah menangani Persik Kediri, Pusam Samarinda, Persela Lamongan, Persebaya Surabaya, dan terakhir Persikabo 1973. Bung Haji. Di Arema juga pernah, Bung Yes. Iya. Sebagai pelatih. Mantap. Iya. Mantap, Bung Haji. Oke. Yang terakhir mungkin ya. Bung Haji, tidak etis ya sesama pelatih saling menyerang. Tetapi kalau saya menempatkan Bung Haji sekarang sebagai pelatih tim kita dalam konteks akan melawan Vietnam, di sana mayoritas seluruhnya pemain asing. Bahkan lebih dari 11 pemain asing yang kita punyai sekarang ini karena telah dinaturalisasikan. Kalau Bung Haji di posisi sekarang, Bung Haji berani nggak menurunkan seluruhnya, mungkin kecuali kiper ya. 10 pemain lapangan itu adalah pemain naturalisasi. Karena ya, seperti Bung Haji tadi katakan, tidak alergi dengan naturalisasi. Dan memang mereka punya kualitas untuk itu. Berani nggak Bung Haji melakukan itu? Ya, tentunya kita memasang pemain, Bung Yes, itu berdasarkan kualitas. Kita tidak boleh memasang pemain karena ini pemain naturalisasi. Bukan berarti pemain lokal kita semua itu di bawah pemain naturalisasi. Seperti contohnya Marcelino. Tentunya Marcelino ini saya sangat yakin lagi, apalagi dia juga bermain di Eropa, tentunya tidak kalah dengan kualitas pemain-pemain yang naturalisasi. Jadi tentunya Coach Sintayong pun juga sudah tahu pemain-pemain siapa yang akan diturunkan. Yang jelas kalau menurut saya memasang pemain bukan berdasarkan dari naturalisasi, tetapi adalah bagaimana kualitas pemain itu. Ya harusnya dibandingkan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal, pemain asli kita. Kayak Asnawi juga memiliki kualitas yang bagus. Terus seperti Marcelino juga memiliki kualitas yang bagus. Tetapi bagi saya, menurut saya sih, Coach Sintayong juga pasti sudah tahu siapa-siapa aja yang bisa diturunkan. Dan saya sangat yakin intinya bagaimana seorang pelatih itu fair, memberi kesempatan yang sama. Mereka memasang pemain adalah berdasarkan melihat dari selama latihan. Jadi kalau saya memasang tentunya bukan melihat naturalisasi atau tidak naturalisasi, tapi saya melihat lebih bagaimana perbandingan kualitas antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal sendiri. Seperti itu, Bung Yes. Ya, saya kira fair sekali kalau Bung Haji sebagai pelatih ya, karena memang faktanya beberapa pemain lokal kita seperti Yakob Sauri, Marcelino Ferdinand, juga Asnawi mungkin tidak turun karena terkena akumulasi kartu kuning. Mereka adalah pemain-pemain yang layak juga ada di tim inti tim nasional kita, sehingga saya kira fair ya dalam posisi seperti itu. Walaupun kita memiliki sejumlah bahkan lebih dari 11 pemain naturalisasi, tapi ada pemain-pemain lokal yang juga tidak kalah kualitas dari mereka. Bagus sekali analisis Bung Haji. Saya kira yang terakhir sekarang adalah prediksi Bung Haji. Berapa sih skor kira-kira kalau kita menang? Kita anggap saja kita menang. Karena beberapa persyaratan untuk menang itu mendukung tim kita nantinya. Jadi posisikan saja kita menang. Skornya berapa sih kira-kira Bung Haji? Iya, kalau selama ini kita lihat sebenarnya memang cukup sulit untuk memprediksi skor itu. Bisa dikatakan tidak ada satupun orang yang tahu. Kalau prediksi itu yang namanya prediksi bisa aja salah, bisa aja betul, kan begitu Bung Yes. Tetapi kalau kita melihat selama ini perjalanan pertemuan antara Vietnam dengan Indonesia yang selama ini dikendalikan oleh Coach Sintayong, menangnya kan juga nggak pernah besar-besar. 1-0, 2-1, 2-0 seperti itu. Jadi menurut saya memang kalau kita mau jujur, meskipun pemain Vietnam ini mayoritas pemain lokal mereka, tetapi mereka memiliki cara bermain bagus. Cara bermainnya yang benar-benar menurut saya sangat exciting, sangat menarik, sangat menghibur gitu loh. Jadi menurut saya ini pertandingan juga nggak mudah meskipun di Indonesia, tapi tentunya kita sebagai warga negara Indonesia menginginkan Indonesia bisa menang. Ya nggak perlu, ya kalau bisa menang lebih dari 1-0 jauh lebih bagus. Karena apa? Ini pertandingan kan home and away, Bung Yes. Jadi memang gol ini sangat penting sekali.
ya kalau bisa menang lebih dari satu itu akan lebih bagus buat confident pemain-pemain ketika menghadapi pertandingan di Vietnam nanti. Seperti itu, Bung Yes. Ya, Bung Aji yakin dan tentu semua kita yakin Indonesia akan menang. Tetapi Bung Aji juga tidak meng-underestimate Vietnam. Karena menurut Bung Aji, Vietnam pun tampil sebagai tim yang memainkan sepak bola dalam konteks textbook. Sehingga permainan mereka juga sangat menarik untuk ditonton. Dan kita berharap, dan juga Bung Aji berharap, kalaupun menang cukup dengan selisih 1 digit atau 2 digit paling banyak. Tetapi kalau menang di atas 3 digit selisih golnya itu luar biasa. Dan kita berharap demikian. Demikian. Semua sahabat rekan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bola itu bulat. Giring terus.